Mau kerjasama dengan negara luar, investasi, dan segala macamnya, boleh-boleh saja untuk memajukan negara, tapi bukan berarti kita harus menjadi kacung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang meminta saya untuk membahas tentang Taliban di Afghanistan. Ya, karena ini permintaan, jadi saya coba untuk membahasnya. Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai hal ini sudah banyak diinformasikan di sosial media, ataupun para YouTuber-YouTuber lainnya juga membahas mengenai hal ini. Namun sebelum kita mulai videonya, klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Sebenarnya, kelompok Taliban bukan pertama kalinya memenangkan ataupun berhasil menggulingkan pemerintahan Afghanistan. Jauh di tahun-tahun sebelumnya, sekitar tahun 90-an, Taliban pernah berhasil juga menggulingkan Presiden Burhanuddin yang menjabat pada saat itu, hingga Taliban ini berkuasa selama 5 tahun, sekitar 1996 sampai tahun 2001. Namun di tahun 2001, Taliban turun dari kekuasaannya setelah Amerika dan NATO menyerbu Afghanistan untuk menemukan Osama bin Laden, merupakan orang yang dianggap sebagai otak dibalik terjadinya tragedi di Amerika, yaitu tragedi 911. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu tragedi 911, yaitu pesawat yang sengaja memang diterbangkan untuk menabrak salah satu menara yang ada di Amerika, hingga akhirnya banyak sekali korban jiwa di Amerika. Bahkan kabarnya korban jiwa pada saat itu mencapai 300 orang. Osama bin Laden yang dianggap sebagai otak di balik tragedi 911 ini diketahui keberadaannya ada di Afghanistan. Mulai saat itulah Amerika Serikat mengirimkan pasukan tentara, ratusan pasukan tentara bahkan, ke Afghanistan untuk menangkap Osama bin Laden. Sampai akhirnya terjadilah peperangan antara kelompok Taliban dan tentara Amerika yang berada di Afghanistan, dan itu berlangsung lama sekali sampai 20 tahun lamanya. Pada saat peperangan itulah tentara Amerika memenangkan hingga sampai kelompok Taliban itu tidak lagi menguasai Afghanistan. Dan selama 20 tahun itu jatuhnya kelompok Taliban, tentunya negara Afghanistan ini menjadi sebuah negara yang sedikit ataupun banyak dikendalikan oleh Amerika. Dan setelah sekian lama, sampai pada akhirnya di tahun 2021 ini mengejutkan sekali, tentara Amerika Serikat meninggalkan negara Afghanistan. Ternyata di masa pemerintahan Donald Trump sudah melakukan kesepakatan oleh Taliban akan menarik pasukan Amerika Serikat yang berada di Afghanistan. Setelah pasukan Amerika Serikat benar-benar meninggalkan Afghanistan, tidak butuh waktu lama kelompok Taliban ini berhasil menguasai kepemerintahan Afghanistan. Hal ini menjadi perbincangan para pengamat politik internasional. Kenapa pemerintah Amerika Serikat menarik pasukannya di Afghanistan? Padahal dari sisi biaya ataupun dana yang dikeluarkan Amerika Serikat itu tidak sedikit. Tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis, ya paham lah maksud saya, ada uang, ada barang. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya kedatangan tentara Amerika Serikat ke Afghanistan bukan sekedar untuk mencari Osama bin Laden, yaitu untuk menguasai minyak bumi yang ada di Afghanistan. Dan sekarang keadaan di Afghanistan, minyak buminya sudah mulai menyusut, maka pemerintah Amerika Serikat menarik pasukan tentaranya dari Afghanistan. Tapi itu hanya sebuah pengamatan saja ya, hanya sekedar teori konspirasi. Namun kalau kita lihat, memang salah satu hal yang memperkuat sebuah negara adalah banyaknya cadangan minyak bumi yang ada di negara tersebut. Oke, kita kembali ke pembahasan lagi. Ketika kelompok Taliban berhasil menguasai negara Afghanistan, muncullah banyak sekali berita-berita tentang Taliban ini. Ada yang memberitakan bahwa kelompok Taliban ini kelompok yang sangat menakutkan sekali. Bahkan juga diperkuat dengan adanya video-video warga masyarakat yang kocar-kacir berlarian tidak menentu mencari tempat aman. Bahkan ada yang sampai naik ke sayapnya pesawat agar bisa lari dari kelompok Taliban itu. Ya, namanya manusia berpegangan di sayap pesawat yang sedang terbang, tentunya jatuh ke bawah. Dan berita itu pun viral, hingga sampai akhirnya banyak yang berspekulasi bahwa pemerintahan ataupun kelompok Taliban ini sangat mengerikan sekali. Apalagi juga terdengar kabar bahwa Presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani
melarikan diri dari negara Afghanistan. Dan sangat tidak berwibawa sekali sebagai seorang presiden, cara melarikan dirinya benar-benar bukan menunjukkan sebagai seorang presiden. Karena lari meninggalkan warga masyarakat Afghanistan yang saat itu dalam keadaan kebingungan, dan larinya presiden Afghanistan ini membawa uang yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya uang yang dibawa lari itu, sampai ada uang yang jatuh berceceran, sisa dari uang yang dibawa presiden Afghanistan itu. Tapi setelah beberapa hari kemudian, presiden Afghanistan ini memberikan klarifikasi kenapa dia melarikan diri. Ya, karena mau menyelamatkan dirinya dan menghindari pertumpahan darah antar sesama warga masyarakat Afghanistan. Dari kejadian itulah banyak media yang memberitakan bahwa mengerikan sekali kelompok Taliban di Afghanistan itu. Namun hal mengejutkan kembali terjadi ketika kelompok Taliban melakukan jumpa pers. Justru Taliban menjelaskan kelompok mereka tidak sesadis apa yang diberitakan oleh media. Dalam jumpa persnya, kelompok Taliban ini mengatakan akan mendirikan negara yang berbasis Islami. Jadi hukum-hukum yang ada di negara tersebut sesuai dengan syariat Islam. Bahkan secara tegas mengatakan akan memberikan hak-hak perempuan sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Selain itu, kelompok Taliban juga memberikan kebebasan kepada warga masyarakat Afghanistan yang mau tetap tinggal di sana silahkan, yang mau keluar dari Afghanistan silahkan. Dan kelompok Taliban ini juga menjamin keselamatan para kedutaan luar negeri yang ada di dalam negara Afghanistan itu. Tentunya juga warga negara asing yang ada di Afghanistan pun juga tidak akan diganggu oleh kelompok Taliban. Tapi beberapa negara luar Afghanistan memutuskan untuk menarik ataupun menjemput pulang warga negaranya dari negara Afghanistan yang saat ini memang tidak ada kepastian mengenai kepemerintahannya. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memulangkan sekitar puluhan orang warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan. Jika memang benar apa yang diucapkan dalam jumpa pers itu oleh kelompok Taliban, kita bisa melihat bahwa kelompok Taliban ini sebenarnya adalah warga masyarakat Afghanistan yang merindukan ataupun menginginkan kemerdekaan tanpa intervensi dari negara luar. Bahasa kasarannya bisa kita katakan mereka itu pengen merdeka tanpa ada campur tangan pemerintah Amerika Serikat. Tapi sekarang kita memang benar-benar kebingungan ya terhadap pemberitaan-pemberitaan media yang saat ini benar-benar kelihatan sekali informasinya itu bukan sekedar untuk memberikan fakta, tetapi memang untuk menggiring sebuah opini kepentingan politik. Masih ingat kan dulu waktu masih panas-panasnya peperangan Palestina dan Israel, informasinya itu benar-benar membingungkan. Ada media yang memberitakan bahwa kelompok Palestina lah yang bersalah, ada juga media yang memberitakan bahwa kelompok Israel lah yang salah. Nah, kita sebagai orang yang menerima informasi, apalagi kalau orang-orang awam, akan kebingungan memilih mana yang benar, mana yang salah. Sama halnya juga dengan masalah Afghanistan ini. Ada yang mendukung Taliban, ada juga yang tidak mendukung Taliban, justru mendukung pemerintahan Afghanistan. Bahkan ketika nanti saya upload video ini, saya yakin nanti di kolom komentar ada juga orang yang berdebat antara kelompok yang setuju dengan Taliban dan yang tidak setuju dengan Taliban yang ada di Afghanistan. Tapi saya rasa semuanya sepakat ya bahwa negara yang benar-benar merdeka atau negara yang benar-benar disebut merdeka adalah negara yang bisa melakukan sesuatu, yang bisa memajukan negaranya tanpa menjadi kacung di negaranya sendiri. Mau kerjasama dengan negara luar, investasi dan segala macamnya, boleh-boleh saja untuk memajukan negara, tapi bukan berarti kita harus menjadi kacung mereka. Ya, sebagai warga negara Indonesia, yuk kita sama-sama menjaga kesatuan Republik Indonesia. Oke, cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Septriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.